Oke, kembali lagi di channel Jenjang, di mana di channel ini kita akan bahas terkait teknologi di bidang IT ya. Jadi terkait website lebih utamanya. Dan di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang bagaimana caranya membuat aplikasi web menggunakan hosting yang gratis. Ada banyak hosting gratis yang bisa kita pakai, tapi di video kali ini saya akan coba pakai Heroku. Heroku itu nanti kita akan coba gimana cara installnya sampai aplikasi kita bisa tayang di Heroku gitu ya, bisa live di Heroku. Oke, sebelum kita mulai mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur dari sebuah aplikasi website ya. Jadi seperti teman-teman tahu, banyak sekali website di luar sana ya yang mungkin sering kita akses, dan kadang kita juga nggak tahu gimana caranya website itu bisa ada di sana gitu. Gimana struktur di dalamnya. Nah, sebenarnya simple ya. Jadi website itu terdiri dari beberapa komponen lah ya. Atau aplikasi web. Aplikasi web itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada server. Jadi kenapa sih kita butuh yang namanya server ketika kita membuat website? Karena namanya aplikasi atau kode program, dia pasti butuh computing machine untuk menjalankan program ini. Ya, bisa di mana aja sebenarnya, bisa di komputer, bisa di laptop, bisa di handphone, bahkan di smartphone. Tapi ketika orang ingin mengakses website gitu ya, mereka bisa mengakses kapan aja gitu. Jadi ada yang akses siang, malam, sore, tengah malam misalkan. Nah, kalau kita misalkan taruh aplikasi kita di laptop atau di PC, ya kita harus memastikan bahwa pertama laptop kita nyala 24 jam, dan yang kedua, laptop kita harus terhubung atau terkoneksi dengan internet selama 24 jam itu juga. Karena kalau internet mati atau laptopnya mati, ya udah, website kita nggak bisa diakses dan itu pasti akan mengecewakan user. Nah, di sebuah server itu biasanya ada aplikasi websitenya ya. Di sini saya bikin bulletin aja lah ya. Aplikasi aja lah namanya. Jadi ada aplikasi, kita gambar bulat aja di sini. Ini ada aplikasi, terus di dalamnya biasanya ada aplikasi, ada database gitu. Kalau database biasanya digambarnya tabung. Saya juga nggak tahu kenapa digambarnya biasanya tabung. Nah, database ini sendiri gunanya apa sih? Biasanya dia untuk menyimpan data. Untuk aplikasi atau website yang udah mature gitu, udah lumayan berkembang ya, itu biasanya database dan aplikasi dipisah. Jadi server database sendiri, server aplikasi sendiri. Jadi mereka akan punya satu server lagi untuk menampung si database. Jadi mungkin di sini ada database gitu ya. Kemudian di sini ada aplikasi, terus antara server aplikasi dan server yang menampung database ini saling terhubung. Kemudian antara server yang ada aplikasinya ke user ini juga terhubung melalui internet. Semuanya melalui internet. Gitu. Oke. Ya, walaupun antara aplikasi dan database bisa jadi terhubungnya melalui intranet, intinya mereka terhubung lah melalui jaringan gitu ya, entah itu internet entah intranet, intinya melalui jaringan. Ini server juga. Jadi di aplikasi atau website yang udah mature biasanya strukturnya kayak gini. Jadi ada aplikasi, servernya satu sendiri, terus ada database, servernya juga sendiri gitu. Ini kita sebutnya database atau disingkat DB biasanya. Oke, tapi nggak semua aplikasi website, ini P-nya 2 ya, saya lupa. Nggak semua aplikasi website itu membutuhkan database. Jadi database itu kan sebenarnya digunakan untuk menyimpan data-data yang dinamis. Data transaksi misalkan, data produk misalkan. Kalau misalkan kita produknya pengen diubah-ubah gitu suatu saat. Kalau aplikasi kita misalkan nggak butuh data yang dinamis, misalnya kita mau bikin aplikasi company profile. Misalkan saya punya bisnis, saya pengen bikin website untuk bisnis saya yang tujuannya untuk memperkenalkan orang dengan bisnis saya gitu, biar bisnis saya bisa kelihatan lebih mature, misalkan lebih dewasa, lebih kekinian gitu, atau lebih apa ya, lebih berkembang kelihatannya. Itu bisa. Dan
nggak perlu database. Jadi kalau misalkan nggak perlu untuk nampilin produk, nggak perlu untuk mengelola transaksi, ya kita bisa dipastikan ya nggak perlu database. Ada data-data yang mungkin bakal berubah kayak alamat, nomor telepon, cuma perubahan data-data ini yang ada di website itu relatif kecil dan jarang gitu. Jadi ya sebuah perusahaan berubah nomor telepon dan alamatnya mungkin terjadinya ya berapa tahun sekali misalkan ya. Dan kalaupun berubah itu masih bisa diganti di sisi aplikasi. Jadi singkatnya adalah nggak semua website itu membutuhkan database. Jadi ya aplikasi aja itu cukup, aplikasi website. Oke, di video kali ini yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah aplikasi website yang kita akan hosting. Ya ini namanya hosting ya. Kita hosting itu namanya kita taruh dia di sebuah server di mana dia bisa berjalan ya, di dalam host computing machine. Nah, kita akan hosting aplikasi kita di hostingan yang gratis. Salah satunya di sini yang akan kita coba adalah Heroku. Dan kita akan membuat sebuah aplikasi website sederhana dari template HTML biasa yang nanti kita akan unduh, terus kita upload di Heroku. Oke, kita coba lihat di Heroku di halaman sini. Nah, ini tampilan Heroku ketika kita udah login. Ini dashboardnya. Ada beberapa aplikasi di sini. Jadi saya udah bikin beberapa aplikasi, ada kursusku, lahanku, Wodos, dan lain-lain. Ini rata-rata aplikasi yang saya bikin ya untuk coba-coba sebenarnya. Jadi ini kita free, semuanya free. Nah, kalau kita pengen bikin aplikasi baru, itu simple ya. Ketika kita login di Heroku, masuk ke dashboard ini, itu kita tinggal klik new, terus create new app di sini, new application. Terus dia akan loading dan tinggal isi nama aplikasinya apa. Misalkan saya kasih nama apa ya? Homprof, misalkan singkatan dari company profile. Ini kalau available namanya ada, dia akan hijau. Terus untuk regionnya kita bisa pilih di US atau di Europe. Kalau saya biasa pilihnya di US. Nah, untuk pipeline, ini kalau kita nggak pakai pipeline ya kita nggak perlu tambahin pipeline. Pipeline ini biasanya mendefinisikan apa-apa aja yang kita pengen lakuin waktu kita nge-push aplikasi kita ke dalam hostingan Heroku ini. Jadi kita nggak pakai pipeline. Oke, terus kalau udah, kita tinggal klik create app dan dia akan loading. Dan ini posisinya, oh ini saya ke logout ya. Saya coba login dulu. Oke, udah. Nah ini posisinya aplikasi kita udah jadi nih. Gimana sih cara lihatnya? Kita bisa lihat di button open app ini, kita klik. Kita akan masuk ke aplikasi kita. Ini kalau dilihat ya, URL-nya comprof.herokuapp.com. Ini aplikasi kita yang udah jadi, tapi ini halaman defaultnya. Heroku, welcome to your new app. Nah, untuk merubah si aplikasi ini, kita harus merubahnya dari lokal ya. Jadi kita nanti bikin code-nya di lokal. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak belajar codingan di sini, tapi kita lebih banyak belajar gimana caranya deploy, gimana caranya membuat apa yang kita bikin di lokal itu bisa terdeploy dan live di Heroku. Oke, untuk deployment methodnya sendiri di sini ada pakai Heroku Git, GitHub, container registry. Nah, biasanya saya pakai Heroku Git. Nanti kita akan coba lihat. Oke, nah ini ada step-stepnya. Pertama kita login nanti di Heroku, kemudian ya remote ke aplikasi kita yang ada di sini. Kemudian ini kita push aplikasinya ke Heroku. Oke, pertama kali kita ikutin aja step-stepnya ya. Expected ini nggak akan kompleks, kecuali mungkin buat teman-teman yang masih baru belajar terkait programming, mungkin bisa diikuti pelan-pelan, tapi sebetulnya ini nggak terlalu susah gitu. Masih bisa diikutin. Oke, ini ada stepnya, kita ikutin aja. Install the Heroku CLI katanya. Udah, kita klik Heroku CLI. Oke, kebetulan di sini ada Mac OS, Windows, Ubuntu, dan ya 3 ini ya. Nah, karena saya pakainya Mac, jadi saya coba install yang ini. Jadi kita tinggal kopas aja. Kebetulan saya juga udah pakai Homebrew, jadi tinggal brew tab Heroku, brew, terus brew install Heroku. Oke,
Oke, ini saya udah copy. Terus kita tinggal masuk ke terminal. Oke, ini di terminal ya. Kita paste, terus enter. Ya, dia updating dulu. Oke, ini kondisi dia setelah terinstall. Oke, ini saya clear dulu. Ini kita udah selesai installnya. Terus kita lihat lagi nih, kira-kira stepnya apa sih? Tadi kan udah untuk install Heroku. Terus next stepnya adalah kita create new Git repository. Jadi cd my project. Projectnya kita belum bikin ya. Jadi saya akan coba ambil folder yang akan saya taruh di Heroku nanti. Itu dari template yang udah saya download sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum punya template HTML-nya itu bisa cari di OnePageLove di sini ya. onepagelove.com ini salah satu tempat favorit saya nyari template. Jadi template-nya itu lumayan banyak dan yang gratisnya juga nggak jelek-jelek gitu, lumayan bagus gitu untuk yang gratisnya. Ini nggak keluar gambarnya. Oke, intinya nanti bisa dicek aja di sini ya. Kayak gini nih, ada beberapa template. Oke, di sini saya udah punya template namanya Smart OPL. Ini saya download dari OnePagelove dan kalian juga bisa cari template-template di sana, template HTML, dan itu gratis. Beberapa gratis, beberapa berbayar. Kalau untuk coba-coba ya bisa dari yang gratis. Templatenya juga lumayan bagus. Itu bisa dicoba di situ. Ini kita udah punya Smart OPL. Oke, kita minimize dulu. Kita sesuai yang ada di sini ya. Kita cd my project. Nama projectnya tadi adalah Smart OPL. Kemudian kita running git init. Buat teman-teman yang belum punya git, itu tinggal di follow aja cara install git. Di sini ya, download git SCM, ada Mac, Linux, Windows, dan lain-lain. Kalau punya Homebrew di Mac juga bisa pakai install pakai brew. Oke, terus kita masuk ke sini lagi. Setelah kita cd Smart OPL sesuai yang ada di sini, kita menginisiasi folder ini menjadi sebuah folder git kita. Jadi menginisiasi direktorinya agar bisa nanti kita maintain menggunakan git flow. Oke, kita kopas git init. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita Heroku git remote control, kita kopas lagi. Ya, untuk kalian yang baru mengenal programming dan termasuk saya udah cukup lama, ya kira-kira 6 tahun lebih lah ya, kita tetap ikutin step satu persatu, nggak ada yang kayak tiba-tiba kita punya step sendiri, enggak, ya kita tetap ikutin dokumentasi. Jadi semua biasanya kalau library yang bagus gitu udah ada dokumentasinya dan kita tinggal ikutin. Ya kayak gini sebenarnya kita tinggal kopas-kopas terus enter aja gitu. Ini kita enter. Press any key to open up the browser to login or key to exit. Oke, kita diminta untuk login via browser untuk Heroku-nya. Terus di sini kita tinggal login. Login, you can close this page and return to your CLI. Oke. Kita balik lagi ke sini. Oke, ini udah ready untuk git-nya. Jadi dari step-step ini tadi kita udah create a new git repository, dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah deploy aplikasinya. Kita tinggal git add terus git commit. Jadi git add ini kita menambahkan ke dalam apa-apa yang mau kita commit nanti. Kemudian kita commit, artinya commit ini ya kita udah yakin ini udah oke, dan kita mau nambahin ini ke remote servernya. Kemudian ya kita push. Kalau push ini kita upload perubahan kita yang ada di lokal ke dalam remote server. Oke, kita lakuin aja git add titik. Oke, udah. Terus git commit min am make it better. Ini message-nya bebas ya.
make it better boleh, first commit boleh, first push boleh, init commit boleh, jadi bebas. Ini saya pakai ini aja, enter. Oke, kemudian kita pakai, kalau udah selesai kita git push. Ini semua perubahannya udah di add dan udah di commit. Kemudian kita git push Heroku master, enter. Oke, ini dia akan upload semua hasil commit kita, semua perubahan kita ke server ya. Nah, di sini failed to push, kita dapat error nih. Failed to push some ref to http to git Heroku. Message-nya, kalau kita dapat error kayak gini, kita lihat dulu message-nya apa. This occurs when Heroku cannot detect the build pack to use for this application automatically. So, sebenarnya aplikasi kita nggak ke-detect nih, kira-kira ngebuild-nya di Heroku itu gimana, gitu ya. Simple sebenarnya. Oke, ini kita coba lihat dev center-nya ya. Ini kita kopas. Kita coba lihat di browser. Build packs. Oke, build packs-nya itu sebenarnya ada berapa ya? Ada Ruby, Node, Clojure, Python, Java, Grid, JVM, dan lain-lain. Oke, kayaknya saya tahu. Jadi kita coba ambil yang PHP aja. So, kalau teman-teman dapat error kayak ini, biasa simple yang saya lakukan adalah merename ya. Merename nama file yang tadinya HTML di sini, index.html menjadi index.php. Biar dia menganggap bahwa project kita atau aplikasi kita itu dalam PHP dan dia akan build menggunakan PHP di sini. Heroku PHP. Oke, kita ubah mv index.html index.php. Oke, ini udah selesai, tinggal git add, terus git commit lagi, dan git push Heroku master. Oke, ini kayaknya sukses. Oke, dia bootstrapping, installing platform package, installing dependencies. Oke, selesai. Oke, ini udah jadi ya. Jadi harusnya kita udah bisa lihat aplikasi kita di sini. Oke, ini dia. Oke, cakep. Oke, ini saya udah punya comprov.heroku.app, herokuapp.com maksudnya, dan kita tinggal ganti konten dari websitenya sesuai kebutuhan kita. Misalkan refreshing index mau dijadiin apa, based on latest bootstrap HTML ini mau diganti apa, itu kita bisa ubah. Jadi untuk ngubah-ubahnya ya seperti biasa kita pakai Sublime. Oke, kita cek aja aplikasi yang tadi di workspace saya, terus di Smart OPL kita open. Oke, ini dia. Nah, ini kita bisa ganti pakai apapun ya, kita bisa ganti. Saya prefer untuk lihat ini di lokal, jadi saya coba nanti pakai Finder. Ini kita akan buka dia pakai browser Chrome. Oh, dia nggak ke-detect sebagai HTML ya. Kita ganti dulu, dia jadi HTML. Ini memang agak-agak tricky dan ngeribetin sih ya. Jadi kita use HTML. Jadi pertama kita lihat dulu dia bentuk HTML-nya kayak gini. Terus biasanya ini saya hapus aja nih, remove. Terus HTML-nya ini tinggal kita edit di sini ya. Kita open si Smart OPL index HTML. Nah, ini kita tinggal ganti. Contoh saya mau ganti yang refreshing desainnya, tinggal di kopas.
Misalkan saya perusahaannya perusahaan IT, jadi saya ingin kata-katanya yang lebih menarik terkait IT. Oke, misalkan gini, terus kita refresh. Oke, udah keganti. Ini coba kita ganti. Ini kepanjangan ya, coba kita persingkat. Based on latest version HTML kita ganti. Ini setiap perubahan jangan lupa di save ya. Saya di sini biasanya save pakai Command S atau Ctrl S. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk nge-save, jadinya ketika kita udah ubah kita nggak lihat perubahannya. Nah ini kita udah ganti nih soal tepat waktu. Bahkan foto ini saya juga bisa ganti dengan foto yang saya mau gitu. Jadi kita tinggal ke assets, lihat imagesnya, di sini ada banyak. Kita tinggal ganti nih. Misalkan saya mau ganti foto yang tadi, itu mana ya fotonya ya? Saya cari dulu. Ini bukan. Oh, yang ini kayaknya. Oke, tadi fotonya yang ini. Nah, kita bisa ganti. Contoh kita cari di internet. Kita googling aja. Background image, images. Misalkan saya mau ganti pakai ini. Atau yang lain lah ya. Yang lain kali ya. Office gitu ya. Oke, ini kayaknya menarik, saya suka. Clean. Sekarang kita ganti pakai ini, terus kita download. Kita simpannya tadi ke Smart OPL. Nanti kita tinggal pindahin. Bisa kita cek dulu. Smart OPL, asset, images, save. Nah, jangan lupa kita ganti namanya. Ini slider 2. Ini kita stage namanya ya. Kasih aja .tab misalkan. Terus kita copy slider 2.jpg-nya. Kita ganti nama file baru kita tadi ini jadi slider slider 2.jpg. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, udah keganti. Sesimpel itu ya. Nah, termasuk mengganti komponen-komponen di bawah ini juga kita bisa ganti dengan cara yang tadi. Jadi kita cari ini kata-katanya yang mana, kita copy, terus kita find, kita cari, terus kita ganti. Nah ini masih di lokal. Ini kalau dilihat di URL-nya user Habibur Rahman workspace smart OPL index, ini dari lokal saya. Ini kita tinggal upload dia ke Heroku. Kita balik lagi ke terminal, sama kayak tadi. Kita git add titik. Untuk titik itu artinya satu directory ini kita tambahin. Terus kita, ini saya clear aja ya biar bersih. Terus setelah git add kita commit. Git commit min m itu message-nya mau apa, misalkan perubahan. Oke, ini udah message-nya udah, terus kita tinggal git push.
Heroku ini ya nama remote originnya Heroku, nama branchnya Master. Oke. Oh ya, saya ada yang lupa. Karena tadi kita ubah ke HTML, kita harus rubah lagi ke PHP. Ya, ini memang agak menyusahkan. Oke, tadi kita ubah ke HTML biar kita bisa lihat di browser ya. Kita coba lagi git add titik, terus git commit, terus git push. Oke, ini kayaknya berhasil. Dia pakai PHP. Oke, selesai. Cepet ya. Ini aplikasi kita tadi ada di sini ya. Ini yang tadi yang baru. Tadi masih kayak gini. Kita belum ganti. Sekarang udah kita ganti, kita tinggal refresh. Oke, ini udah terganti. Manajemen perusahaan Anda menjadi lebih mudah, selalu tepat waktu sesuai timeline. Gambar juga udah kita ganti. Jadi itulah ya, lebih kurang ya. Jadi kita udah coba bikin aplikasi di lokal, terus kita push ke Heroku, dan kita udah bisa akses ini domainnya comprov.herokuapp.com dari mana aja. Ya, ini nanti kita tinggal ganti-ganti aja kontennya. Namanya bisa diganti juga, misalkan home, terus about-nya diganti apa, portofolio diganti apa, itu bisa. Terus kita mau nambahin nomor handphone atau Instagram, LinkedIn, itu juga bisa. Link bisa kita tambahin nanti. Dan nanti pun bahkan domain ini itu bisa kita ganti. Walaupun ada caranya ya, kita harus masukin kartu kredit. Tapi intinya domain ini juga bisa kita ganti dengan domain yang kita mau. Oke, gitu. Oke, mungkin itu aja tutorial untuk kali ini ya. Semoga videonya bermanfaat. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan ditunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih.